disakiti atau tersakiti, baik sengaja atau tidak sengaja. Kasus kedua adalah kasus sebelum Rasulullah wafat, kurang lebih 3 atau 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Nabi itu sakit selama 14 hari. Di antara 14 hari itu 2 kali Rasulullah tidak ikut sholat jamaah. Rasulullah sudah bilang pada Bilal, nanti yang imamnya adalah Abu Bakar. Kata Bilal, siap, gitu ya. Bahasa kita siap ya. Maka ditunggu Abu Bakar. Ternyata lama nggak muncul, padahal sudah waktunya nih. Sudah jamnya bunyi kan ya. Artinya waktunya tiba untuk qomat. Ternyata nggak datang. Yang ada malah Umar di depan, stop depan sendiri. Maka Bilal bilang, imam ya. Ya karena merasa kan nggak ada orang gitu ya. Baiklah. Maka Umar kemudian setelah dikomati dia maju ke depan jadi imam. Baru takbir Allah saja Nabi dengar itu. La gitu. Kan antara imam masjid dengan pintunya rumah Nabi kan tidak terlalu jauh. Ya. Kalau kita umrah gitu ya kan, lihat ya tempat imamnya dan dengan makam Rasulullah kan begitu, sangat dekat. Sehingga Rasulullah dengar kalau takbir dengar. Dan tahu ini yang takbir bukan Abu Bakar ternyata. Ini Umar. Padahal tadi yang diminta adalah Abu Bakar kan gitu. Begitu Allah maksud Nabi, la amma hadza fala. Enggak, yang ini tidak gitu ya. Bilal, ini yang saya minta adalah Abu Bakar. Oh iya, enggak jadi. Akhirnya Umar tadi mau imamnya enggak jadi jemaah sekalian. Karena dicegah oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ternyata Abu Bakar muncul. Ya, yang namanya Umar juga ya kesel juga barangkali ya. Ini gimana Bilal ini? Yang disuruh Abu Bakar kok saya suruh maju. Ya, untungnya nggak dipukul. Jemaah sekalian, ya itulah liku sahabat ya. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Rasulullah SAW pada waktu sakit yang luar biasa itu kadang-kadang juga sholat di sampingnya Abu Bakar. Jadi Rasulullah imami, Abu Bakar imami, Rasulullah di sampingnya jemaah sekalian. Kenapa? Karena sakitnya tidak kuat untuk berdiri. Jemaah sekalian, karena begitu sangat panasnya badannya dan kondisi sudah sangat betul-betul sangat lelah gitu ya, sampai kepalanya diikat dan bajunya juga agak tebal. Kemudian muncul di atas mimbar mengatakan kepada para sahabat, "Hai sahabat-sahabat sekalian, kalau ada Anda yang pernah tersakiti oleh saya, maafkan saya. Kalau ada di antara kalian yang ingin mengambil haknya karena saya sakiti, silakan." Ternyata jemaah sekalian, tiba-tiba ada sahabat bernama Ukasha. Ya Rasulullah, engkau dulu pernah memukul aku ya Rasulullah. Itu kaget kan ya? Tiba-tiba ada orang yang menyampaikan bahwa dia pernah tersakiti oleh Rasulullah SAW. Waktu itu engkau pukul aku dengan cambuk. Baik, tolong ambilkan. Nah, salah satu diminta ambilkan cambuknya Nabi. Maka dia bilang cambuknya Nabi itu menuju ke dekat mimbar teman sekalian. Ukasha, ya. Ini Ukasha, namanya Ukasha bin Mihsan. Sampai Abu Bakar kemudian maju ke depan. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya. Bi abi wa ummi bika ya Rasulullah. Demi apa ya? Demi ibu dan bapakku. Ini bahasa orang Arab ya. Demi ibu dan bapakku, saya siap sebagai ganti engkau ya Rasulullah. Biar aku yang dipukul. Kata Rasulullah, bukan. Ini bukan persoalan kamu. Ini adalah saya. Gitu. Umar juga muncul, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak rela, tidak ridho. Engkau tersakiti ya Rasulullah. Umar, iya tahu saya. Suruh minggir semua ini. Akhirnya Ukasha disuruh maju. Ukasha silakan. Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, ketika itu engkau pukul aku saat aku tidak memakai baju.
Jadi dia terpukul oleh Rasulullah pada saat menyusun barisan teman sekalian. Kan era ketika itu belum ada baris berbaris ya. Pokoknya disuruh siap-siap gitu aja kan. Kadang-kadang harus diluruskan dan sebagainya. Gak sengaja terpukul jemaah sekalian. Ya Rasulullah ketika itu tidak pakai baju. Baik. Maka Rasulullah melepas bajunya jemaah sekalian. Lalu semakin dekat perkasa, dia mengatakan, ya Rasulullah, punggung. Maka Rasulullah menyiapkan punggungnya untuk dipukul oleh Ukasha. Pada detik-detik itu jemaah sekalian, ternyata Ukasha melempar cambuknya itu dan merangkul diri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah, aku sudah lama memaafkan itu, dan aku sesungguhnya adalah ingin kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Betapa kulitku ini ingin bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Mengapa? Karena siapapun kulit yang pernah menyentuh kulit Rasulullah, maka diharamkan api neraka menyentuhnya. Maka ketika Ukasha memeluk diri Rasulullah, yang lainnya juga kepingin memeluk diri Rasulullah SAW. Jadi ramai ribut gitu ya. Ini gara-gara Ukasha, karena ingin bersentuhan dengan Rasulullah SAW. Jadi seorang pemimpin ketika itu Rasulullah itu juga minta maaf kepada para sahabatnya. Seorang guru gak usah takut, harus mau minta maaf kepada murid-muridnya, kepala sekolah kepada guru-gurunya, ketua yayasan kepada pengurus yang lainnya, dan begitulah semuanya kita harus mau minta maaf, karena tidak semua orang itu siap. Kalau disuruh milih gitu ya, Anda milih minta maaf pada tetangga atau sholat 2 rakaat? Sholat 2 rakaat aja deh. Ternyata lebih milih sholat 2 rakaat daripada minta maaf pada tetangga sebelahnya gitu Pak. Kenapa? Karena merasa resek barangkali ya, ribut selama ini sehingga tidak mau minta maaf kepada tetangganya. Jamaah sekalian, ya itulah ya, itu bahwasanya memang meminta maaf itu memang perlu jamaah sekalian. Ngomong kita masih di dalam bulan Ramadan, tidak perlu nunggu sampai hari raya, ya. Nanti hari raya kita WA-WA, mohon maaf lahir batin, gitu. Tidak jamaah sekalian, ya. Terakhir ini.